Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita bicarakan tentang deklinasi matahari. Kalau sebelumnya kita sudah membahas tentang apa itu deklinasi matahari, bagaimana kondisi atau keadaan deklinasi matahari selama setahun. Ya, sekarang kita membahas tentang akibat deklinasi matahari. Apa saja akibatnya dalam tata koordinat bola langit ya, dan sistem bola langit kita. Kemudian apa kaitannya dengan ibadah kita? Oke. Jadi pada sistem bola langit kita bisa dilihat pada gambar ini perjalanan matahari pada gambar ini itu tidak di ekuator, yaitu di lingkaran yang merah ini. Nah, berarti ada deklinasinya. Deklinasi adalah jarak dari matahari ke ekuator diukur melalui lingkaran waktu. Salah satu lingkaran waktunya adalah yang menghubungkan kutub langit utara dan kutub langit selatan ini, dan juga menghubungkan kutub langit utara dan kutub langit selatan yang berdempet dengan lingkaran ini, yaitu lingkaran meridian. Nah, ini bisa kita jadikan lingkaran untuk mengukur deklinasi matahari. Jadi deklinasi matahari di sini arahnya utara ekuator, deklinasi matahari utara. Nah, jadi matahari terbit di titik T1, terbenam di B1. Jadi pada gambar ini kita lihat mataharinya tidak terbit di titik timur dan tenggelamnya tidak di titik barat, tetapi di sebelah utara titik timur dan sebelah utara titik barat. Dan berkulminasinya matahari adalah di sebelah utara ekuator juga. Perhatikan nih jarak zenitnya, dan ini HM. Nah, sekarang kita lihat gambar yang kedua. Pada gambar yang kedua ini, terbit matahari di sebelah selatan ekuator, terbenamnya juga di sebelah selatan ekuator. Kulminasinya juga di sebelah selatan ekuator. ZM semakin kecil jaraknya, dan HM atau tinggi matahari semakin tinggi posisinya. Nah, pada kedua gambar ini kita bisa melihat bahwa akibat dari deklinasi matahari, kita akan melihat matahari itu terbit tidak di titik timur. Ya, kadang-kadang dia terbit di sebelah utara titik timur, kadang-kadang di sebelah selatan titik timur. Berkulminasi kadang-kadang dia sebelah selatan ekuator, kadang-kadang sebelah utara ekuator. Terbenamnya matahari juga seperti itu, sebelah utara ekuator atau di sebelah selatan ekuator. Nah, artinya akibat dari deklinasi matahari, titik terbit matahari selalu berpindah-pindah setiap hari selama setahun. Ya, kita tahu bahwa deklinasi matahari pada tanggal 1 Januari akan berbeda dengan 2 Januari, 3 Januari, sampai 31 Desember. Jadi deklinasi matahari itu setiap hari berubah. 6 bulan dia bagian utara ekuator, dan 6 bulan lagi dia ke bagian selatan ekuator. Ya. Terbit matahari tepat di titik timur kalau deklinasi matahari itu 0 derajat, artinya matahari berjalan di ekuator. Maka terbitnya di titik timur, kemudian terbenamnya di titik barat. Jadi, pada dua gambar ini kita bisa menyimpulkan bahwa akibat dari deklinasi matahari yang berpindah-pindah itu, maka kita melihat terbit matahari di arah timur itu tidak sama, tidak pada satu titik yang sama, tetapi berubah-ubah, kadang ke utara, kadang ke selatan. Terbenamnya juga berubah-ubah, tidak di titik barat, tapi kadang ke utara titik barat, kadang ke selatan titik barat. Dan otomatis titik kulminasinya juga berubah-ubah. Ya, kadang ke utara ekuator, kadang ke selatan ekuator. Nah, jadi titik timur selalu berubah setiap hari. Terbit matahari selalu berubah setiap hari, dan terbenamnya selalu berubah setiap hari. Titik kulminasi selalu berubah setiap hari, ya. Dan jarak zenit juga selalu berubah setiap hari. Kalau jarak zenitnya selalu berubah, maka otomatis tinggi matahari juga akan selalu berubah setiap hari. Nah, itu adalah logika yang bisa kita tangkap dari dua gambar bola langit ini. Oke, kita lanjut. Nah, sekarang akibatnya terhadap panjang busur siang dan busur malam. Pada gambar ini, lintang kita 70 derajat utara dan deklinasi 20 derajat utara. Lintang utara 70 derajat, berarti zenit
jauhnya dari ekuator 70 derajat. Zenit di sebelah utara ekuator. Deklinasi matahari tidak terbit di titik timur, tapi ada jaraknya dari titik timur. Jarak dari matahari ke ekuator itu 20 derajat di sebelah utara ekuator. Jadi deklinasinya di utara ekuator. Nah, kita buat garis dari titik terbit matahari T1 ke titik terbenam matahari ke B1. Nah, perhatikan garis itu membagi lingkaran perjalanan matahari antara busur siang yang ditempuh oleh matahari dengan busur malam yang ditempuh oleh matahari. Lebih panjang busur siang daripada busur malam. Jadi pada posisi lintang 70 derajat utara, deklinasi utara 20 derajat, maka panjang busur siang yang ditempuh oleh matahari lebih panjang daripada busur malam. Pada gambar yang kedua, posisi sama, lintang 70 derajat utara, deklinasi sekarang selatan 10 derajat, min 10 derajat. Jadi matahari berjalan di selatan ekuator 10 derajat. Kita lihat terbit matahari di T1, terbenamnya di B1, kita hubungkan antara terbit dan terbenam. Nah, ini adalah busur siang yang dilalui oleh matahari. Nampak di sini jelas bahwa busur siang dilalui oleh matahari lebih pendek daripada busur malam. Jadi panjang busur siang dan busur malam akan selalu berubah sesuai dengan posisi deklinasi matahari. Ya. Nah, kalau pada gambar seperti ini, panjang busur siangnya lebih panjang, lebih lama dilalui oleh matahari daripada malam. Nah, kapan kita salat subuh? Berarti ini kan tidak sama pembagian antara siang dan malam. Tidak 12 jam siang, 12 jam malam. Kapan salat subuh? Kemudian kapan pula salat maghrib? Nah, yang gambar kedua juga seperti itu. Busur siang yang dilalui oleh matahari itu lebih pendek. Kapan salat subuh, kapan salat maghrib. Dan ini adalah lingkaran perjalanan matahari di langit malam kita. Lebih lama di langit malam. Jadi kaitan ini semua adalah ke pelaksanaan salat kita, salat maupun puasa. Ya, kita lihat gambar berikutnya. Manakah busur siang dan busur malam pada gambar ini? Lintang 75 derajat utara, lintang kita utara, zenit ke ekuator itu jauhnya 75 derajat. Ekuator ke sebelah selatan, zenit sebelah utara ekuator, 75 derajat. Kita sudah dekat ke kutub utara, 15 derajat lagi sampai ke kutub utara. Deklinasi matahari selatan, 23 derajat. Di selatan ekuator, jaraknya ke ekuator 23 derajat. Nah, jaraknya seperti ini. Kita lihat seluruh tempuhan matahari ini ada di bawah horizon. Tidak menyentuh busur siang kita. Jadi seluruh tempuhan matahari semuanya ada di bawah horizon. Nah, itu bisa terjadi di lintang 75 derajat sampai lintang 90 derajat dan seterusnya. Ya. Kalau kita kaitkan dengan ibadah kita, kapan kita mau salat subuh, kapan salat zuhur, kapan salat maghrib, asar, dan seterusnya. Nah, ini adalah permasalahan-permasalahan umat Islam. Tapi seperti inilah kenyataan yang sebenarnya, ya, bahwa pernah matahari itu tidak muncul di busur siang di suatu tempat. Tempatnya itu di sini lintang 75 derajat dan deklinasi matahari 23 derajat itu pada bulan Desember. Nah, perhatikan gambar yang berikutnya lagi ini. Kalau gambar yang ini, perjalanan matahari seluruhnya ada di busur siang kita. Lintang 80 derajat utara, ya tetap utara, jarak dari zenit ke ekuator 80 derajat, deklinasi matahari utara 23 derajat. Nah, maka lingkar perjalanan matahari kira seperti ini. Lingkar perjalanan matahari itu sejajar dengan ekuator. Di mana titik terbit, di mana titik terbenam, kita tidak tahu. Karena prinsip terbit dan terbenam adalah kalau perjalanan matahari ada di busur malam, ya, ketika lingkar perjalanan matahari berpotongan dengan horizon, memotong horizon kita.
Tapi ini tidak. Berarti ini selama 24 jam kita melihat matahari. Matahari tidak pernah tenggelam di ufuk. Ya. Nah, ini titik kulminasi matahari. Kita lihat di sini. Jadi tidak di atas kepala kita, tapi miring ke arah selatan. Nah, kulminasi bawah sekitar jam 12.30 malam itu tetap di atas horizon. Nah, mestinya ini tengah malam, jam 12 malam. Kalau ini jam 12 tengah hari. Nah, ini akan terjadi di lintang 80 derajat. 10 derajat lagi kita sampai ke kutub utara. Jadi posisinya seperti ini. Jadi inilah permasalahan ibadah kita. Kalau seandainya puasa, apakah kita puasa 24 jam? Ya, nah itu nanti permasalahan nanti yang harus dijawab. Nah, kapan imsak? Kapan berbuka? Oke, di kutub langit utara itu ada cahaya-cahaya fenomena alam ya, cahaya-cahaya yang bagus berwarna-warni yang disebut dengan aurora borealis dan aurora australis itu di selatan. Kalau di utara, aurora borealis. Kalau di kutub selatan itu aurora australis. Itu menjadi destinasi wisata yang diburu oleh para pengunjung, para pelancong di seluruh dunia. Jadi cahayanya itu berwarna-warni bagus sekali. Panjang busur siang dan busur malam itu nanti bisa kita hitung. Itu artinya kita bisa menentukan lamanya waktu siang dan malam. Nah, lamanya waktu siang dan malam ini tadi sudah saya singgung, itu berpengaruh kepada pelaksanaan ibadah kita, baik salat maupun puasa. Nah, ini harus kita hitung, kita hisap ya, dengan rumus cos T sama dengan min tangen lintang dikali tangen deklinasi. Nah, ini rumusnya. Contohnya, misalnya kita mencari lama siang dan malam di London pada tanggal 1 Januari 2021. Lintang London, 51 derajat 30 menit utara. Deklinasi tanggal 1 Januari 2021 itu min 22 derajat 30 menit. Ini daftar deklinasi itu bisa nanti kita ambil dari daftar epimeris hisab ru'yat yang dikeluarkan oleh Kementerian Agama. Jadi di situ lengkap data deklinasi matahari mulai dari 1 Januari sampai 31 Desember. Nah, kita jalankan rumus cos T sama dengan min tangen lintang dikali tangen deklinasi. Lintang tadi 51 derajat 30 menit, deklinasi min 22 derajat 30 menit. Jadi, kita jadikan tangen dalam bentuk desimal ini. Desimalnya 1,25717229 dikali tangen deklinasi ini 0,41 dan 4213 dan seterusnya. Nah, dikalikan minus dikali minus hasilnya plus, hasilnya 0,5207 sekian-sekian. Nah, ini kita jadikan cos karena dalam rumus itu ada cos dari bentuk desimal ke derajat ya. Jadi T itu adalah separuh dari busur siang. Jadi ini baru separuh busur siang. Kalau panjang busur siang, ini kita kali 2. Panjang busur siang 2 kali T. Itu 2 kali 58 derajat, 37 menit, 5,71. Hasilnya 117 derajat. Jadi ini panjang busur siang, kita bisa mengira-ngirakan. Mestinya kalau seandainya siang 12 jam, berarti di sini haruslah 180 derajat. Karena separuh dari 360 derajat. Seluruh lingkaran 360 derajat, separuhnya 180 derajat. Tapi ini cuma 117 derajat. Maka bisa kita kirakan bahwa siangnya pasti lebih pendek. Coba kita lihat. Lama siang, ini kalau kita pindahkan ke waktu, ke jam, ya, kita sudah belajar bagaimana memindahkan sudut waktu ke jam. Nah, ternyata 7 jam 48 menit 56,76 detik. Itu lama siang. Selebihnya adalah lama malam. Lama malam 24 jam dikurang lama siang. Itu 16 jam 11 menit 3,24 detik. Jadi, kira-kira seperti itu. Mudah-mudahan bisa dipahami ya, bahwa deklinasi matahari itu sangat berpengaruh kepada pelaksanaan ibadah kita nanti. Oke, mudah-mudahan ini bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.